Setelah kami mengikuti rangkaian Bastille Day yang begitu menakjubkan, kami pun akhirnya makan malam di sebuah restoran masakan Indonesia yang ternyata cukup terkenal di Paris. Ketika saya masuk, terlihat interior restoran begitu otentik yang sangat kental dengan ornamen Nusantara. Dekorasi pun cukup detail seperti dinding dari kain-kain adat, ukiran kayu dengan aksen Jawa, dan juga wayang sebagai pajangan. Menu yang disajikan pun betul-betul menu Nusantara. Ada ayam bakar bumbu rujak, ada pula ayam geprek Jawa Tengah, ada tempe, bebek dan ikan dengan bumbu rempah asli, serta nasi dengan berbagai olahan. Tapi yang saya sangat tertarik adalah makanan cemilan manis, yaitu klepon. Fakta menarik dari menu klepon, ini disebut sebagai menu cemilan favorit dari Presiden Prabowo Subianto ketika berkunjung ke Paris. Penasaran? Saya pun mencobanya sendiri. Pemirsa, sekarang saya mau coba hidangannya unik nih. Es krim terus klepon. Kita coba ya. Ini makannya dipotong gini atau langsung ya, Pak? Langsung. Waduh. Wah, ini langsung aja pemirsa ya. Lalu serok es krimnya. Ini kalau ada di Indonesia, saya mau coba makan juga nih. Saya cukup kagum dengan kualitas rasa yang bisa dibilang sangat mirip dengan mendoknya bumbu di Indonesia. Padahal secara bahan baku tentunya tidak mudah untuk mendapatkan rempah dan bumbu Nusantara di kota Paris. Saya pun bertanya langsung kepada salah satu pelayan restoran ini bagaimana mereka menjaga kualitas seluruh menu yang ada sesuai dengan cita rasa Indonesia. Gimana sih biar quality controlnya sama ya bumbunya dari kalau makanan Indonesia kan pasti kita udah oke lah. Yeah. Maksudnya kalau makanan di Indonesia di sini gitu. Iya, jadi semua chef yang ada di sini kita memang chefnya asalnya dari Indonesia. Terus bahan-bahan yang kita gunakan memang kualitasnya tinggi dan kita memang ambilnya dari Indonesia. Jadi semuanya pasti dijamin otentik dan juga pasti cocok dengan lidah-lidah orang Indonesia yang akan makan di Prancis Paris, especially yang datang ke Nusa. Ya, apa jadinya? Andalanya rendang, ikan bakar, nasi goreng. Terus rata-rata yang datang ke sini banyak Indonesia atau sebenarnya orang-orang Prancis, orang mereka Hampir semuanya datang ke sini, apalagi orang-orang Indonesia yang memang kangen dan rindu masakan Indonesia. Jadi mereka pasti datang ke Nusa untuk makan makanan khas kita Nusantara. Dan banyak orang dari internasional juga yang ingin tahu rasanya masakan dari Indonesia. Terutama orang-orang yang udah pernah pergi ke Indonesia itu sendiri. Daripada susah-susah pergi ke Indonesia, mereka pasti coba, oh oke, I will try the new dish yang ada di Paris Nusa ini. Salah satu bangunan bersejarah yang saya lewati juga adalah Gereja Saint Eustache. Sering disebut-sebut sebagai salah satu gereja terakhir yang dibangun dengan gaya arsitektur gotik di Prancis karena menggabungkan struktur gotik yang megah dengan detail dan ornamen dari gaya Renaissance. Sayang, saya tidak bisa masuk ke dalam karena pada waktu itu sedang tutup kunjungan, sehingga saya memutuskan untuk berfoto saja di luar gereja tersebut. Area Liale juga diramaikan dengan pusat kuliner, mulai dari restoran, kafe yang memiliki interior yang unik dan indah. Nah,
Nah, akhirnya sampailah saya di sebuah destinasi yang sudah saya incar, yaitu adalah restoran khas Prancis. Les Escargots Montougail. Sesuai namanya, restoran ini terkenal dengan hidangan siput atau bekicot atau disebut escargot. Pemirsa tahu kan bekicot? Nah, di Indonesia biasanya bekicot itu mungkin identik dengan makanan yang sederhana yang biasanya ditemui mungkin di area persawahan atau mungkin di rumah makan sederhana. Nah, tapi di Perancis ternyata bekicot ini dianggap sebagai makanan yang mewah dan juga makanan yang khas untuk occasion atau acara-acara yang mahal. Bekicot di sini disebut escargot. Nah, saya saat ini berada di salah satu restoran escargot di Paris yang sudah berdiri dari tahun 1872. Jadi sudah 200 tahun lamanya dan kita akan lihat seperti apa sih olahan bekicot di sini. Ayo. Restoran ini memiliki dekorasi klasik yang menawan bergaya Napoleon III, lengkap dengan pahatan dan lukisan di langit-langit. Sepanjang sejarahnya, Les Escargots Montougail telah menjadi tempat makan favorit bagi banyak tokoh ternama, termasuk Pablo Picasso dan Charlie Chaplin. Di sini mereka menyajikan siput dengan berbagai resep, mulai dari versi tradisional dengan mentega, bawang putih, dan peterseli, hingga varian yang lebih modern seperti keju, truffle, atau foie gras. Saya pun segera memesan escargot sembari bertanya kepada pelayan bagaimana sebenarnya olahan bekicot di sini. Hello. So, it's your first time? Actually, it's my second time, but first time in Paris. Right. Yeah. So, be careful, meet up page, very hard. Okay. So, this is traditional. This side. What is the seasoning? This side. Classic one. Traditional. So, do you know how to use this one? Like a clip? So, like this position. Okay, and you take small rock and you do like this. We just scoop it out. Yeah. Easy peasy. Easy. Enjoy. Thank you, Nasi. Escargot adalah hidangan siput yang berasal dari Prancis dan hidangan ini juga merupakan simbol kuliner Prancis yang klasik, sering disajikan dalam acara-acara khusus atau sebagai hidangan pembuka di restoran-restoran mewah. Mungkin sedikit kontras ya jika di Indonesia, siput atau bekicot justru identik dengan makanan sederhana. Meskipun Perancis sendiri telah memiliki peternakan bekicot, namun hasil dagingnya kurang mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Perancis mendapat impor bekicot dari negara-negara lain, termasuk Indonesia salah satunya. Indonesia pada tahun 2014 menyumbang 4% dari jumlah keseluruhan bekicot yang diimpor ke Perancis, di mana escargot Indonesia kebanyakan diproduksi di Kediri, Jawa Timur. Sembari asik makan, ternyata ada sekelompok turis dari Indonesia yang juga mampir dan makan di sini. Saya pun kemudian menghampiri dan bertanya-tanya, bagaimana kesan pesan mereka dengan hidangan ini. Mas Ben ini lagi liburan atau mau tinggal di sini? Iya, liburan. Oh, liburan sama teman-teman. Jadi ke restoran ini pertama kali makan escargot atau sebelumnya udah pernah, Mas? Sebelumnya pernah tapi di Indo. Di Indonesia. Jadi ini pertama ya? Di sini ya. Di sini. Gimana Mas tadi? Tadi Mas pesen apa aja? Pesan escargotnya, beef stew, duck breast, filenya. Oke lah makanannya. Oke ya. Escargotnya tadi yang bumbu apa Mas? Tradisional. Oh, tradisional sama yang warna hijau itu ya?
Ini tapi rasanya gimana? Cukup fresh banget kayak asli bumbunya, bahan-bahannya banget ya? Kalau dari escargotnya sendiri, dari snailnya sendiri, nggak terlalu tahu sih bedainnya gimana. Cuma beda bumbunya. Kita kan di Indo pakainya garlic butter biasanya. Kayak semacam pesto gitu. Oh gitu? Beda lah, kurang bedok. Kurang bedok ya? Tidak terasa hari-hari saya berada di Paris sudah hampir berakhir. Setelah banyak meliput agenda kunjungan kenegaraan Presiden dalam Bastille Day, peliputan kami pun dilanjutkan dengan agenda ekonomi antara delegasi Indonesia dengan delegasi Prancis. Kerjasama Indonesia dengan Prancis menjadi sorotan penting bagi kedua negara, terutama kerjasama perdagangan dan investasi. Kadin Indonesia dan Kadin Prancis atau disebut MEDEF melangsungkan pertemuan untuk semakin mempererat kerjasama ekonomi antara dua negara, terutama menindaklanjuti 27 kesepakatan yang sebelumnya telah diteken antara Indonesia dan Prancis. Agenda ini pun dihadiri langsung oleh CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, CEO MEDEF Internasional, Philippe Gautier, dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, serta hadir pula Hashim Joyo Hadikusumo, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, serta Menteri Investasi Rosan Roslani. Setelah mengisi hari dengan pertemuan yang cukup padat, kami, rombongan media pun, kemudian diundang untuk makan siang bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Perancis dan juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dubes pun menyebut ini adalah salah satu restoran otentik di Paris yang cukup legendaris. Didirikan pada tahun 1899, restoran ini merupakan tempat favorit bagi para seniman, politisi, dan tokoh masyarakat. Interiornya klasik dan mewah, dengan dinding dari panel kayu mahoni dihiasi dengan potret-potret hitam putih ikon-ikon sinema sebagai penghormatan dengan dunia seni dan film. Karena pada tahun 1920-an, restoran ini pernah menjadi kantor bagi industri perfilman Prancis, di mana banyak film dibuat dan kontrak aktor ditandatangani di sini. Dilanjutkan dengan menu spesial yaitu steak. Restoran ini pun menawarkan berbagai potongan daging premium yang disajikan dengan gaya klasik Prancis. Pilihan steak mereka umumnya mencakup potongan daging sapi charolais atau limousin. Kemudian ada juga hidangan domba atau lamb chop dengan kualitas premium. Tibalah kita di makanan penutup. Salah satu hidangan penutup klasik yang disajikan yaitu soufflé au chocolat. Dengan tekstur luar yang padat seperti kue dan bagian dalam yang meleleh seperti lava coklat, serta saus krim angler atau saus vanila sebagai pelengkap. Setelah menikmati santap siang yang sangat lezat, kami pun diberikan waktu bebas untuk berjalan-jalan. Saya kemudian tertarik untuk membeli oleh-oleh khas Prancis untuk keluarga saya di Indonesia. Apalagi kalau bukan macaron. Macaron adalah kue kering yang terbuat dari adonan meringue almond, gula, dan putih telur, diisi dengan ganache, krim mentega, atau selai. Macaron adalah salah satu oleh-oleh paling populer dari Paris, dan antusiasme turis terhadapnya sangat tinggi. Namun di Paris, macaron bukan hanya sekedar kue. Sejak awal abad ke-21, macaron menjadi karya seni kuliner yang memadukan keahlian, presisi, dan estetika
yang menjadi sangat terkenal berkat inovasi rasa dan warna yang menarik. Setelah puas berbelanja, menjelang sore hari kami pun kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat wisata yang terkenal, yaitu Montmartre. Kalau bisa digambarkan, Montmartre adalah pusat seni yang hidup. Sejarah Montmartre pun terjalin erat dengan perkembangan Paris. Sejak abad ke-19, tempat ini telah menjadi pusat bagi seniman untuk berkumpul, melukis, dan menjual karya mereka. Sepanjang jalan saya menemukan berbagai toko kecil yang menjual barang antik, poster, dan souvenir unik. Setiap sudut jalanan pun seperti memiliki cerita dan arsitektur kuno yang juga menambah pesonanya. Namun, jalanan yang semakin menanjak dan banyaknya anak tangga membuat kaki saya terasa cukup pegal. Daripada menaiki anak tangga yang tak ada habisnya, akhirnya saya memutuskan untuk naik funikular atau kereta kabel. Kereta funikular ini sepertinya adalah jalan ninja bagi para turis untuk bisa naik ke puncak dengan mudah. Dan ternyata dengan naik kereta ini juga merupakan pengalaman yang menarik, karena bisa menikmati keindahan Montmartre dari sudut yang berbeda. Sampai di atas, dari puncak Montmartre, saya melihat pemandangan kota yang begitu spektakuler. Ternyata dari puncak, kita bisa menikmati panorama Paris yang menakjubkan. Bahkan, saya bisa melihat gedung-gedung ikonik Paris dari kejauhan. Saya pun banyak berfoto di sana untuk mengabadikan pemandangan yang indah itu. Uniknya, tangga-tangga yang mengarah ke atas ternyata tidak hanya berfungsi sebagai jalan, tetapi juga sebagai panggung informal bagi musisi jalanan. Saya pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju area Place du Terre. Semakin berjalan, saya melihat banyak seniman jalanan yang melukis potret atau pemandangan dan banyak galeri seni kecil yang memamerkan karya-karya kontemporer. Sangat menyenangkan menyaksikan para seniman ini bekerja, bahkan banyak turis yang meminta dilukis atau membuat potret karikatur mereka. Kami pun kemudian mampir di satu restoran yang sempat disebut memiliki live music yang cukup terkenal. Restoran ini disebutkan secara rutin mengadakan pertunjukan musik. Dan benar saja, ketika kami sampai, langsung disambut dengan musisi serta penyanyinya. Jenis musik yang dimainkan juga cukup erat dengan budaya Prancis, di mana sebagian besar musik di kafe atau bar klasik Paris adalah musik jazz, terutama gypsy jazz yang populer di Prancis, yang semakin menambah kesan romantis dan artistik. Sambil makan malam, kami pun juga bercengkrama dan menikmati penampilan musik yang indah. Bahkan, beberapa dari delegasi Indonesia pun ikut unjuk kebolehan dengan bernyanyi dan bermain piano, semakin menambah hangatnya suasana dan meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Nah, ini dia pemirsa Montmartre, tempat salah satu wisata yang banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan dan termasuk juga warga lokal Prancis yang selalu menghabiskan waktu entah weekend atau sekedar sore hari di hari-hari biasa pulang bekerja. Ini adalah salah satu tempat di mana mempertemukan antara budaya, sejarah, dan juga seni, semua menjadi satu dalam satu perpaduan harmoni. Banyak sekali seniman-seniman yang ada di sini, kemudian juga kita bisa membeli banyak oleh-oleh di sini, dan yang pasti ada pertunjukan seni dan juga musik yang sangat menarik. Perjalanan saya di Paris memang berakhir di sini. Tapi, kota ini sudah meninggalkan kesan mendalam di hati saya. Paris dengan segala keindahan, sejarah, dan budaya adalah sebuah cerita
yang tak akan pernah saya lupakan.